Inilah karir gemilang Agnes Mo pasca meniti karir internasional. Sebab kini ia kembali masuk nominasi MTV European Music Awards 2014 di kategori Best Southeast Asia Act mewakili Indonesia. Nominasi itu bukan hanya untuk kedua kalinya diperoleh, melainkan menegaskan prestasinya di tingkat dunia pasca meluncurkan single hit Cook Battle. Dan pada perhelatan MTV Europe Music Awards tahun ini, Agnes harus bersaing bukan saja dengan penyanyi-penyanyi Asia, tetapi dunia. Agnes harus bersaing dengan Noah, juga penyanyi-penyanyi dari Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Tak hanya itu, yang lebih mengesankan adalah bakal satu panggung dengan Katy Perry dan Ariana Grande yang mendapat nominasi terbanyak hingga Beyonce yang diunggulkan. Bagi Agnes, sesungguhnya yang paling membahagiakan ialah bahwa tahun ini banyak pencapaian ditorehkan. Selain dinominasikan dalam kategori Best Southeast Asia Act di MTV EMA 2014. Ya sebenarnya ini satu yang ini juga ya, masih satu yang perlu disyukuri juga gitu kan, karena aku juga diteleponnya sama label aku kan. Jadi MTV EMA itu sendiri kan ngonteknya Sony di US, dan mereka kontak aku gitu, kasih tahu ke manajemen aku, oh ya dapat ini nominated, ada jadi salah satu nominees, dan itu bagus banget juga karena ya tiba-tiba tuh, karena itu kan lagi aku dalam, ada yang tadi aku bilang ya, ada perubahan yang bagus itu tadi ya. Johnny Wright juga baru jadi masih baru bergabung juga selama beberapa bulan ini, baru bergabung. Bersyukur banget aja sih gitu, bersyukur banget, thank you Jesus aja. Best apa ya, Southeast Asian Act ya kalau nggak salah. Aku sendiri lupa. Sebenarnya kalau persiapan khusus sih sebenarnya sampai sekarang belum ada ya, karena aku sekarang juga lagi ada persiapan buat yang lain gitu. Jadi ya aku menjalani hari-hari aku seperti biasa aja, latihan, training, meeting, terus persiapan buat aku punya project yang sekarang lagi aku jalanin, ya itu sih sebenarnya akan datang sendiri ya gitu. Ya, MTV EMA itu Europe Music Awards itu ya, hampir sama dengan beberapa awarding yang lain. Jadi mereka kalau nggak salah nih ya, mereka memilih nominator yang ada di beberapa belahan dunia, termasuk tentunya dari Asia ya, di samping tentunya Eropa dan lain-lain. Yang mana yang paling menonjol ya? Ya pastinya sangat bangga ya. Jadi itu kan ajang internasional. Akhirnya Indonesia bisa mengirimkan wakilnya, itu menjadi bukti bahwasannya karya anak bangsa kita bisa diterima sampai ke mancanegara sana dan diapresiasi dengan sangat bagus. Masuk nominasi pula lagi kan. Jadi ya bangga lah, senang gitu. Jadi jadi motivasi buat kita inilah gitu. Sejak memutuskan masuk industri musik dunia, Agnes memang lebih banyak tinggal di Amerika. Ia ingin fokus membangun mimpi-mimpinya yang mulai meretas, karena di sana ia banyak bekerja sama dengan orang-orang yang berkualitas, termasuk keputusannya masuk manajemen Johnny Wright yang juga memanajemeni Justin Timberlake, sebuah kesempatan yang ia yakin mampu membawanya meraih banyak kesempatan. Aku lagi show, lagi banyak rekaman, lagi banyak meeting, terus gitu lagi persiapan buat music video aku. Di sana aku lebih banyak di LA, terus gitu kadang aku travel ke Miami atau ke New York. Ada beberapa perubahan yang baru gitu, misalnya kayak sekarang kan aku sekarang ditanganin sama Johnny Wright, manajemen aku di sana. Istilahnya ini perubahan yang baik sih sebenarnya. Jadi perubahan yang baik karena Johnny Wright tuh ya dia itu kan manajer Justin Timberlake juga gitu, maksudnya dia sekarang manage aku. Karena ada perubahan-perubahan satu dan lain hal yang baik, pada akhirnya ada beberapa rencana yang berubah untuk
ya again untuk kebaikan gitu, untuk sesuatu hal yang lebih baik gitu. Tapi ya semuanya berjalan dengan lancar ya, maksudnya sekarang juga kita lagi proses untuk music video lagi, terus dari gitu sekarang aku juga kerja sama hi-hat, creative director di sana yang emang dari dulu aku sangat adore ya istilahnya, karena memang dia craftnya tuh luar biasa bagusnya gitu, dan aku cocok ya sama karakter dia secara professionalismnya juga luar biasa gitu. Jadi itu sih updates yang terbaru yang itu. Bertemu dengan banyak musisi kelas dunia pada akhirnya membuat pergaulan Agnes juga semakin luas. Jaringan kerjasamanya terus terjalin dengan pelaku industri musik yang telah diakui oleh dunia. Agnes sempat berkolaborasi dengan Kate Martin, Michael Bolton, hingga dengan Timberlake di lagu Coke Battle. Agnes pun merasa sangat beruntung karena mempunyai kesempatan yang sangat luas bisa berkenalan dengan pemusik-pemusik top dunia, termasuk penulis lagu-lagu Beyonce yang sangat ia kagumi. Itulah salah satu mimpinya yang kini telah terwujud. Sebenarnya banyak banget mimpi aku yang sebenarnya udah terwujud gitu. Jadi kayak aku pengen kerja sama dulu tuh aku pengen kerja sama salah satu songwriter yang nulis lagunya Beyonce yang Deja Vu gitu. Aku suka banget sama lagu itu. Terus tiba-tiba ketemu di kantor label aku untuk meeting, tiba-tiba ketemu sama dia dan dia bilang finally, dia bilang kok lu yang ngomong finally gitu. Jadi ternyata dia ngedenger lagu aku di radio, dan selama ini aku punya faith itu bukan karena akunya sombong, oh guanya nih yang bisa, no, tapi cause I know I have a God who can. Jadi I have a God in me who can gitu, sama seperti orang lain gitu. If you have a God in you, then you can do it too. Bangga banget itu sih, aku seneng banget ya bahwa kita nih musisi Indonesia tuh sekarang udah dilihat oleh dunia internasional lah istilahnya, dan terima kasih untuk ajang-ajang internasional. Itulah Agnes Mo yang semakin cemerlang. Banyak perubahan terjadi, terutama dalam karir bermusiknya. Namun yang juga membuatnya terlihat berbeda adalah bentuk tubuhnya yang kini lebih berotot. Dalam beberapa foto di Instagramnya, terlihat Agnes yang kekar. Padahal menurutnya, otot-otot itu sesungguhnya sudah lama dimiliki, karena ia memang sudah gemar fitness sejak remaja. Iya, sebenarnya bukan karena aku pengen gedein, tapi emang karena aku udah lama latihan, jadi tabungan ototnya banyak. Karena tabungan ototnya banyak, tapi dulu aku makanannya belum terlalu disiplin dan belum terlalu bersih, jadi masih ketutup sama lemak. Nah, begitu makanan aku dibersihin, fatnya mengecil, nah tabungan ototnya jadi kelihatan. Udah gitu doang sih sebenarnya. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat dari aku mulai dari What Up A, sebenarnya aku pose di, coba deh lihat cover album What Up A aku tuh, aku udah kasih lihat deltoid sama tricep aku. Itu dari situ aku sebenarnya udah nge-gym. Cuman bedanya dulu belum ada Instagram gitu aja. Itu aja bedanya gitu kan. Dulu social media nggak gitu segila ini ya. Dulu belum ada Twitter, belum ada Instagram gitu. Tapi aku nge-gym awalnya tuh dari umur aku 17 tahun. Jadi aku udah gila nge-gym dari dulu. Bedanya adalah ya itu tadi, sekarang ada Twitter dan ada Instagram. Jadinya kita bisa post and upload photos. Kalau dulu nggak ada gitu. Iya sih, aku berasa lebih fit, aku berasa lebih seger gitu kan. Aku kalau misalnya di atas panggung aku bisa ngapa-ngapain gitu. Aku lebih kuat. Jadi ya, you know, and I feel great. Jadi ya itu aja. Tergantung mood. Perjalanan Agnes Mo meniti karir dunia sepertinya tak banyak rintangan. Pasca merilis single hit Coke Battle, ia langsung masuk nominasi MTV EMA 2014. Tapi Agnes tidak sendirian bertarung di ajang bergengsi itu, sebab ada Noah yang juga masuk kategori yang sama di perhelatan prestisius itu. Lalu benarkah selain masuk nominasi MTV EMA, Noah juga siap menjalani karir internasional setelah Ariel bebas murni Senin kemarin? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mila Rahmawati akan menemani Anda selama 1 jam ke depan.
Dan sama seperti Agnes Mo, Noah yang dimotori oleh Ariel juga masuk dalam nominasi MTV Europe Music Award 2014. Nominasi ini serasa menggenapi kebahagiaan Ariel pasca dinyatakan bebas murni dari kasus hukumnya. Lalu benarkah bersama Noah, Ariel juga tengah mempersiapkan tur dunia? Lantas seperti apakah suasana saat Ariel merayakan kebebasannya bersama para fans?